Hanya bangunan yang telah runtuh, atau jejak kejayaan yang pernah ada. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman saat berkunjung ke Banten Lama. Kalian tahu gak, kawasan Banten Lama dulunya jadi salah satu pusat peradaban penting di masa Kesultanan Banten. Di abad ke-16 sampai 18, wilayah ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Hingga sekarang, berbagai peninggalan sejarahnya masih dapat kita lihat sebagai bukti kejayaan masa lalu Banten. Salah satu peninggalan bersejarah yang masih dapat kita temukan di kawasan ini adalah Keraton Sorosoan. Keraton ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Keraton Sorosoan dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan beserta keluarga kerajaan, sekaligus menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pengambilan keputusan penting kerajaan. Dari tempat inilah Kesultanan Banten berkembang menjadi salah satu kerajaan besar yang berpengaruh di wilayah barat Pulau Jawa. Beberapa bagian yang masih dapat kita lihat hingga sekarang diantaranya adalah struktur bangunan bata, sisa fondasi ruangan, serta bagian kolam yang dahulu digunakan untuk menunjang aktivitas di lingkungan keraton. Namun sangat disayangkan, karena konflik internal kerajaan dan serangan Belanda pada masa penjajahan, Keraton Sorosoan mengalami kerusakan besar, hingga akhirnya bangunan megah ini kini hanya tersisa reruntuhan. Meski demikian, situs ini tetap menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Setelah mengunjungi Keraton Sorosoan, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang berasal dari masa kejayaan Kesultanan Banten. Di sini tuh ada banyak banget barang-barang peninggalan zaman dahulu. Contohnya kayak hiasan terakota dan arca tadi. Berbagai peralatan makan, beberapa macam bentuk-bentuk gerabah, meriam Vyosi, juga pipa yang terbuat dari terakota, timah, dan andesit sebagai teknologi penjernihan air. Lalu ada mahkota yang menjadi simbol kedaulatan dan legitimasi kekuasaan. Nah, di sini mahkotanya bisa kita ajak interaksi loh. Lalu masuk ke alur kisah berikutnya, yaitu pasar dan bandar internasional yang meninggalkan barang-barang seperti beberapa bagian dari kapal. Selanjutnya jalur rempah. Ada berbagai macam rempah yang menjadi salah satu penyebab kita jadi bangsa yang terjajah. Di museum ini juga terdapat sudut Jaya Diningrat yang menampilkan tokoh-tokoh penting dari keluarga Jaya Diningrat. Mereka dikenal memiliki peran besar dalam pemerintahan dan perkembangan Banten, terutama pada masa peralihan menuju era modern. Selanjutnya, koleksi barang hasil hibah seperti yang ada di dalam video. Dan gak cuma barang-barang tadi, tapi juga ada gambar-gambar yang berisikan fase perkembangan Kesultanan Banten, juga raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Banten. Setelah keliling-keliling lihat banyak koleksi tadi, kita juga berkesempatan masuk ke ruang audiovisual buat nonton video dokumenter mengenai kawasan yang ada di Banten Lama, kayak bangunan bersejarah, contohnya Keraton Sorosoan, Masjid Agung Banten, Benteng Spelwi, Vihara, dan sejenisnya. Nah, setelah nonton video dokumenter di dalam museum, kita lanjut ke area luar. Di sini juga ada beberapa koleksi peninggalan bersejarah. Nah, contohnya Watu Gilang ini. Nama Gilang sendiri berasal karena ada kepercayaan yang bilang kalau batu ini bisa mancarin cahaya. Jadilah disebut Gilang atau Gemilang. Dan orang-orang percaya kalau batu ini dipindahin bakal ada bencana yang akan datang. Selanjutnya ada meriam Kiamuk yang asal-usulnya memiliki banyak sekali versi. Alat pemeras tebu, beberapa jenis bebatuan dan juga kayu,
Dan setelahnya, kami juga menyempatkan untuk mampir ke Masjid Agung Banten untuk sekedar beribadah dan juga beristirahat sejenak. Dari sini, kita bisa melihat Menara Banten yang berdiri kokoh dengan sangat jelas. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan ke Benteng Spelwick, salah satu peninggalan Belanda yang dibangun pada akhir abad ke-17 sekitar tahun 1681 setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Banten akibat konflik internal dan campur tangan VOC. Nama Spelwick sendiri diambil dari nama Cornelis Spelman, seorang pejabat VOC yang berperan dalam memperkuat kekuasaan Belanda di Banten pada saat itu. Di tempat ini, Bapak yang menjadi pemandu kami selama kunjungan ngejelasin kalau benteng ini dibangun oleh VOC sebagai pusat pertahanan sekaligus untuk mengontrol aktivitas perdagangan di Banten yang pada saat itu merupakan salah satu pelabuhan penting di Nusantara. Benteng Spelwick juga digunakan sebagai tempat pengawasan terhadap pergerakan masyarakat dan sisa kekuatan Kesultanan Banten sehingga keberadaannya menjadi simbol kuat dominasi Belanda di wilayah ini. Di area ini ada banyak akamsi yang sedang bermain juga loh. Nah, kata bapak pemandunya, bangunan yang kita lihat ini dulunya merupakan ruangan kantor untuk pemungutan pajak. Kalau lanjut ke bagian atas, nah itu ada bunker. Nah, jendela yang kalian lihat ini dulunya digunakan untuk menempatkan sebuah meriam. Lalu bergeser ke sebelahnya, ada menara pemantau yang digunakan tentara Belanda untuk mengawasi area keluar. Selanjutnya, kami menyempatkan untuk datang ke makam Hugo Peter Vogt yang dulunya merupakan komandan di Benteng Spelwick. Sini kita masuk ke dalam ruang bawah tanahnya, dan yang ini merupakan penampakan bunker tadi dari dalam. Bapak pemandu kami bilang kalau ruangan yang kalian lihat di video ini dulunya merupakan penjara sementara yang digunakan oleh tentara Belanda. Tidak jauh dari kawasan Benteng Spelwick, terdapat juga vihara yang menjadi bukti adanya kehidupan masyarakat multikultural di Banten pada masa lalu. Nah, karena adanya keterbatasan izin, jadi kita hanya berkeliling di sekitar viharanya saja.